Sebagaimana kita telah mengetahui bahwa Ramadan mengajarkan kita agar kita ini sampai ke tingkat tatakun, ya, sampai ke tingkat tatakun, yaitu orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Dan kita mesti meraih ini, baik di dalam bulan Ramadan ataupun setelah Ramadan. Tingkatan itu mesti kita raih, karena tingkatan itulah yang akan menyelesaikan permasalahan kita dunia akhirat. Bila tingkatan tatakun itu atau takwa itu telah kita raih, maka Allah akan memberikan masalah kita dunia akhirat akan selesai. Karena janji Allah begitu. Ambillah satu ayat saja yang berkaitan dengan ini. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi daripada setiap permasalahan, dan Allah berikan rezeki yang tiada terduga dari mana pintunya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang tak punya masalah coba? Siapa yang tak punya masalah dalam hidup ini? Bapak punya masalah, saya punya masalah. Ya, Ibu punya masalah, saya punya masalah. Kata saya, masalah saya yang besar. Kata Bapak, masalah saya besar. Kata orang dahulu, masalahnya yang besar. Kata orang sekarang, masalahnya yang besar. Tapi ketika tingkatan ini kita raih dan diakui oleh Allah, Allah pasti bantu. Nah, tengoklah bagaimana Allah membantu menyelesaikan masalah orang-orang terdahulu. Coba kita tengok. Ada orang yang tidur 309 tahun. Ya, tidur Pak. 309 tahun, namanya orang tidur, tidak makan, tidak minum. Begitu bangun dalam keadaan sehat. Ya. Logikanya orang yang tak makan, tak minum bertahun itu jadi bangkai. Ini orang yang tidur malah dalam gua lagi. Itulah Ashabul Kahfi kan. Ya, 309 tahun tidur dalam gua lagi. Nah, kita jangankan tidur, bangun pun kita dalam satu ruangan mungkin, ber-AC mungkin, tapi tidak makan, tidak minum, dalam 1 bulan, 2 bulan, dalam 3 bulan, insya Allah mati. Ya, insya Allah mati, Pak. Ini ada orang yang tidur 309 tahun. Tapi dengan bantuan Allah, bahkan Allah atur sirkulasi udaranya, cahaya mataharinya, bangun dalam keadaan sehat. Siapa? Itulah Ashabul Kahfi. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia pergi dengan keimanannya. Allah selamatkan dia. Allah bantu dia selesaikan masalah. Ya. Ada orang yang terkurung dalam gua. 3 orang yang sering kita dengar. Tidak bisa, ya, yang akan mengeluarkan kecuali bantuan Allah. Lalu bagaimana dia selamat? Dengan mengurai kembali ketaatan yang dia pernah lakukan. Ada yang taat kepada ibunya, sehingga susu yang dia bawa tidak diberikan kecuali kepada orang tuanya. Anaknya belum dikasih, istrinya belum kasih. Dia tunggu orang tuanya bangun, tertidur dia. Ada seorang laki-laki yang tergoda dengan sepupunya perempuan. Ya, sudah mau tuh dizinai. Tapi dia tinggalkan karena taat kepada Allah. Uang yang begitu banyak dia tinggalkan. Ada orang yang, ya, anggotanya sebagai pekerja. Ketika nak ngasih upah dia pergi. Ketika minta upah kembali, rupanya upahnya dikembangkan menjadi apa? Hewan ternak. Lapangan yang sangat luas. Diurai itu kembali, Allah bukakan. Coba kita tengok Nabi Ibrahim. Bagaimana Allah selesaikan masalahnya, Pak? 40 hari, 40 malam dalam kobaran api yang sangat besar. Malaikat nak bantu, tapi dia tolak. Ya. Sehingga apa?
ketika ditanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, kapan hidup yang paling nikmat? Dia jawab, ketika saya berada dalam kobaran api, itulah hidupku yang paling nikmat. Kenapa? Allah jadikan kehidupan dalam api itu lebih nikmat. Allah kasih buah-buahan, Allah kasih makanan yang dia tidak merasakan ketika di luar api. Kenapa? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Nah, banyak Allah kasih contoh orang-orang yang ketika hidupnya taat kepada Allah, Allah bantu dalam masalahnya. Nabi Yunus dalam perut ikan. Nabi Yunus dalam perut ikan. 3 kegelapan kata ulama. Ya. Kegelapan yang pertama, kegelapan dalam keadaan malam. Ya. Gelap yang pertama, gelap ketika kejadiannya malam hari. Gelap yang kedua, berada dalam perut ikan. Gelap yang ketiga, di bawah dasar lautan. Siapa yang akan bisa membantu? Coba. Ya, mana yang berat masalah kita dengan orang-orang seperti ini. Tapi ketika mereka dekat kepada Allah, Allah bantu mereka dalam menyelesaikan masalah. Maka perlu ini kita raih. Perlu kita usahakan apa? Agar takut ini kita miliki. Nah, janji Allah lagi dalam ayat itu. Allah berikan solusi, Allah berikan rezeki yang Allah sendiri yang tahu pintunya, Pak. Tak terduga. Cuman kebiasaan kita selama ini, kita menganggap bahwa rezeki itu kan hanya dalam bentuk uang saja. Dalam bentuk harta benda. Harta benda itu hanya bagian daripada rezeki, Pak. Imam Sya'rawi menyatakan ada 4 tingkatan rezeki ini. Ya, seorang ulama besar Imam Sya'rawi mengatakan 4 tingkatan rezeki. Yang pertama ada naris. Ya, yang kedua a'laris. Yang ketiga afdaluris. Yang keempat tamamuris. Ya. Yang pertama ada rezeki yang paling terendah. Apa rezeki yang paling terendah? Kata Imam Sya'rawi adalah harta benda. Ya, kenapa? Karena diberikan kepada siapa saja, mau orang kafir, mau orang muslim, mau murtad, mau apa dia. Bahkan hewan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alaihi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang melata di bumi ini kecuali Allah berikan rezekinya dalam tanggung Allah. Ini rezeki yang paling terendah kata Imam Sya'rawi. Yang kedua adalah rezeki yang tertinggi. Apa dia? Kesehatan. Orang cari harta banyak-banyak tanpa takut. Ya, siang dan malam. Tapi begitu kepala sudah pusing, mata berkunang-kunang, muncul ketakutan. Akhirnya apa? Berobat ke sana, berobat ke sini. Uang yang sudah banyak tadi tidak bernilai di hadapan kesehatan. Ini dia ala rizki. Yang ketiga, apa dia? Afdalul rizki yang paling terbaik. Apa rizki yang paling terbaik? Menurut Imam Sya'rawi adalah keluarga yang soleh dan soleha. Ini rizki yang terbaik, Pak. Harta banyak, Pak. Ya, badan sehat. Tapi istri selingkuh macam mana? Hah? Atau suami yang selingkuh, mau diapain? Kenapa? Ya, atau anak narkoba, mau diapain? Maka keluarga yang soleh dan soleha ini adalah rezeki yang terbaik. Cuma kita nggak nyadar, ya, nggak nyadar gitu. Ya, maka Nabi katakan apabila ada 4 hal dalam diri kalian kata Nabi, maka kalian lebih baik daripada dunia dan sisinya, atau mendapatkan dunia siapa ya? Lisan yang berzikir, hati yang tunduk, badan yang sabar dalam ujian, dan keluarga yang soleh dan soleha. Nah, maka ini adalah afdalul rizki yang paling terbaik. Ada lagi yang lebih tinggi daripada ini, tamamuriz, rizki yang paling sempurna. Kata dia, apa rizki yang paling sempurna? Ridho Allah. Inilah rizki yang paling sempurna, Pak. Makanya Allah katakan wasabiqunal awwalun
minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, orang-orang terdahulu daripada orang Muhajirin dan Ansar, ya. Siapa dia Muhajirin? Orang Mekah, Ansar orang Madinah, dan orang-orang yang mengikuti kehidupan mereka. Ngapa dia? Allah ridho kepada mereka. Inilah kalau Allah ridho bagaimana? Wa'adalahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha. Allah berikan bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Zalikal fawzul azim. Itulah kenikmatan yang paling besar, kemenangan paling besar. Maka Bapak Ibu, rezeki itu bukan hanya dalam bentuk piti masuk. Ya, bukan. Kesehatan itu rezeki yang mahal. Keluarga yang soleh dan solehah itu lebih mahal. Yang paling tinggi itu adalah ridho Allah. Nah, inilah yang nak kita raih ini nih. Ya, yang nak kita raih dengan amalan puasa ini. Maka jangan berakhir Ramadan. Ramadan boleh berakhir, usaha untuk mendapatkan ketaatan tidak pernah berakhir. Kenapa? Karena Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal yang terakhir itu yang dilihat adalah yang terakhir. Ketika malaikat maut datang, bagaimana posisi kita? Itulah penentuan yang terakhir. Semoga Allah berikan kita sebagai husnul khatimah, berakhir dengan muttaqin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi